Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi akhir zaman, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Pada khutbah Jumat kali ini, pentingnya kiranya kami membahas perkara sholat. Sebagian kita kadang memperhatikan ibadah lain, tetapi melupakan sholat 5 waktu. Di bulan Ramadan, sebagian kita berpuasa sebulan penuh, tetapi tidak sholat atau sholatnya bolong-bolong. Ketika datang Idul Adha, yang malas sholat pun ikut berkurban. Yang punya rezeki banyak, rajin sedekah dalam keadaan meremehkan sholat. Kita akan lihat bagaimana kedudukan sholat dalam Islam, agar kita semakin sadar akan pentingnya sholat sehingga bisa terus menjaganya. Yang pertama, sholat adalah tiangnya Islam. Dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu disebutkan, yang artinya pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Yang namanya tiang suatu bangunan jika ambruk, maka ambruk pula bangunan tersebut. Sama halnya pula dengan bangunan Islam. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2616, hadisnya hasan. Yang kedua, sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Amalan seseorang bisa dinilai baik buruknya dinilai dari sholatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi jika ada yang kurang dari sholat wajibnya.
Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut terdapat amalan sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Dalam riwayat lain, kemudian zakat akan diperhitungkan seperti itu. Kemudian amalan lainnya akan dihisab seperti itu pula. Hadis riwayat Abu Daud nomor 864, Ahmad nomor 425. Hadisnya mengatakan hadis ini sahih. Yang ketiga, sholat adalah bagian dari rukun Islam. Yang keempat, saking pentingnya sholat, keluarga pun diajak untuk sholat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-nya. Quran surat Maryam ayat 54 sampai 55. Karena sholat begitu penting dan punya kedudukan dalam Islam, yang meninggalkannya pun diancam dengan buaya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholiha. Yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Quran surat Maryam ayat 59. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa goya dalam ayat tersebut adalah sungai di Jahannam yang makanannya sangat menjijikan, yang tempatnya sangat dalam. Dalam hadis, orang yang meninggalkan sholat diancam keras. Huraidah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholatu faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan hadisnya termasuk sahih. Biasanya orang yang meninggalkan sholat adalah karena kemalasan dengan berbagai macam alasan. Jangan remehkan sholat. Ibnul Qayyim sampai-sampai mengatakan bahwa meninggalkan sholat itu lebih parah dari melakukan dosa besar lainnya, mabuk, zina, selingkuh, membunuh. Jagalah sholat. Jika kita dalam keadaan sibuk, bagaimanapun sholat tetap ditunaikan. Bahkan jika dalam keadaan lupa atau tertidur, lantas ingat, maka sholatlah ketika ingat dan sadar, walau waktu sholat telah habis, asalkan bukan sengaja dan bukan dijadikan rutinitas. Semoga Allah memberikan kita taufik agar rutin menjaga sholat lima waktu. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyyil karimi faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kullaha wa ajirna min khifyi dunya wa adabi lakhirati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.